Fredrik Valentik adalah seorang pilot Australia yang dikenal karena mengalami hilangnya kontak dengan menara pengawas udara pada tanggal 21 Oktober 1978. Kecelakaan ini dikenal sebagai kejadian Valentik dan masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan Australia. Valentik memulai penerbangan dari Melbourne menuju King Island di selatan Australia dengan pesawat Cessna 182 pada hari Minggu sore. Saat melintasi Selat Bass, Valentik menghubungi menara pengawas udara di Melbourne dan melaporkan adanya pesawat terbang yang mengikuti pesawatnya. Menara pengawas udara tidak melihat pesawat lain di wilayah itu, dan Valentik terus melaporkan kehadiran pesawat itu yang semakin dekat dan akhirnya hilang dari pandangan. Pada saat yang sama, saksi mata di barat juga melihat cahaya yang tidak biasa di langit yang diperkirakan sebagai pesawat Valentik. Mereka melaporkan melihat cahaya yang terang dan bergerak di atas laut sebelum menghilang. Setelah hilangnya kontak, pencarian dilakukan dan tidak ada tanda-tanda dari pesawat Valentik atau jenazahnya ditemukan. Investigasi resmi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan, tetapi tidak menemukan jawaban yang pasti. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan hilangnya Valentik, termasuk kemungkinan bertabrakan dengan UFO atau pesawat lain yang tidak terdeteksi, atau pengalaman gaib seperti gangguan dari roh jahat atau makhluk lainnya. Namun, sebagian besar teori ini tidak didukung oleh bukti yang cukup dan telah dibantah oleh para ahli dan penyidik. Kasus hilangnya Fredrik Valentik tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah penerbangan Australia. Meskipun investigasi resmi telah dilakukan dan teori berbeda telah diajukan, tidak ada jawaban pasti yang dapat menjelaskan kejadian ini. Kasus ini terus menarik perhatian masyarakat dan menjadi topik diskusi yang populer di kalangan penggemar misteri dan teori konspirasi hingga saat ini. Fredrik Valentik menerbangkan pesawat mini atau ringan jenis Cessna 182L, nomor registrasi VDSJ, ketika ia hilang secara misterius di atas Selat Bass, Australia, pada tanggal 21 Oktober tahun 1978. Sebelum komunikasinya terputus, ia melaporkan melihat benda tak dikenal yang melayang di atasnya. Detail pesawat dan peristiwa jenis pesawat. Cessna 182L, pesawat bermesin tunggal berpenumpang 4, waktu kejadian, malam hari, tanggal 21 Oktober tahun 1978, rute penerbangan, dari Bandara Moorabbin, Melbourne, menuju Pulau King. Pesan terakhir. Melaporkan ada objek asing di atasnya dengan kata-kata, itu bukan pesawat, sebelum terdengar suara gesekan logam. Berikut adalah detail transkrip komunikasi radio terakhir antara Fredrik Valentik, Cessna 182L, VDSJ, dengan petugas Menara Pengawas Udara Melbourne, Steve Roby, pada tanggal 21 Oktober tahun 1978. Pukul 19:06, 14 Valentik, Melbourne, ini Delta Sierra Juliet. Apakah ada lalu lintas udara di bawah 5.000 kaki? Pukul 19:06, 23 pengawas, Delta Sierra Juliet. Tidak ada lalu lintas udara yang diketahui di bawah 5.000. Pukul 19:06, 26 Valentik, tampaknya ada pesawat besar di bawah 5.000 kaki. Pukul 19:06, 46 pengawas, Delta Sierra Juliet. Jenis pesawat apa itu? Pukul 19:06, 50 Valentik, saya tidak bisa memastikan, pesawat itu punya 4 lampu terang. Tampak seperti lampu mendarat. Pukul 19:07, 31 Valentik, Melbourne. Ini Delta Sierra Juliet. Pesawat itu baru saja terbang di atas saya, setidaknya 1.000 kaki di atas. Pukul 19, pukul 8:01 pengawas, Delta Sierra Juliet, dimengerti. Apakah pesawat itu besar? Pukul 19:08, 11 Valentik, sulit dipastikan karena kecepatannya.
Apakah ada pesawat militer di area ini? Pukul 19:08, 22 pengawas, Delta Sierra Juliet. Tidak ada pesawat militer yang diketahui di area tersebut. Pukul 19:08, 42 Valentih, pesawat itu sekarang mendekat dari arah timur. Pukul 19:09, 28 Valentih. Pesawat itu melayang di atas saya lagi. Ia memiliki permukaan hijau mengkilap yang tampak seperti logam. Semuanya sangat bercahaya. Pukul 19, pukul 11 Valentih, pesawat itu menghilang. Pukul 19, pukul 11:28 Valentih, Melbourne. Apakah Anda tahu pesawat apa itu? Apakah itu pesawat militer? Pukul 19, pukul 11:42 pengawas, Delta Sierra Juliet. Pastikan kembali apakah pesawat tersebut sudah pergi? Pukul 19, pukul 11:52 Valentih, sekarang objek itu mendekat dari barat daya. Mesin saya mulai tersendat-sendat, kasar. Pukul 19, pukul 12:10 pengawas. Delta Sierra Juliet, apa rencana Anda? Pukul 19, pukul 12:13 Valentih, rencana saya ke Pulau King. Pesawat aneh itu melayang di atas saya lagi. Ia melayang dan itu bukan pesawat. Setelah kalimat terakhir, komunikasi terputus dan hanya menyisakan suara gesekan logam yang misterius selama 17 detik sebelum radio benar-benar senyap. Teori-teori utama hilangnya Valentih, meskipun pencarian besar-besaran telah dilakukan, tidak ada pecahan pesawat atau tubuh Valentih yang pernah ditemukan. Kasus ini melahirkan beberapa teori utama. Disorientasi spasial, ilusi optik. Teori ilmiah menyatakan Valentih mengalami disorientasi arah saat terbang terbalik tanpa disadari. Lampu yang ia lihat kemungkinan adalah pantulan dari bintang-bintang atau lampunya sendiri di permukaan air laut, sebelum akhirnya pesawat jatuh ke air. Penculikan alien, UFO. Karena deskripsi objek yang tidak biasa dan kalimat terakhirnya, kasus ini menjadi salah satu kisah UFO paling terkenal di dunia. Kecelakaan sengaja menghilang. Beberapa skeptis menduga ia sengaja menghilangkan diri untuk memulai hidup baru, mengingat ia sempat merencanakan rute penerbangan dengan sangat spesifik. Hasil investigasi resmi Departemen Transportasi Australia menyatakan bahwa penyebab hilangnya Frederick Valentih tidak dapat dipastikan, kesimpulan terbuka. Di sisi lain, malam itu dipenuhi oleh ratusan laporan penampakan objek bercahaya misterius dari warga sipil di sekitar area jalur penerbangannya. Hasil investigasi resmi pemerintah Departemen Transportasi Australia melakukan penyelidikan intensif selama hampir 4 tahun dan merilis laporan akhir pada tahun 1982 dengan poin-poin. Berikut kesimpulan akhir. Berstatus kesimpulan terbuka, open verdict. Pemerintah secara resmi menyatakan bahwa penyebab hilangnya pesawat dan pilot tidak dapat ditentukan. Dan Valentih diasumsikan telah meninggal dunia, kejanggalan rencana terbang. Investigasi menemukan bahwa Valentih membawa bahan bakar untuk penerbangan selama 300 menit, jauh lebih banyak dari rute aslinya. Selain itu, ia tidak pernah mengonfirmasi pihak bandara di Pulau King bahwa ia akan mendarat di sana, temuan puing yang meragukan, 5 tahun setelah kejadian, 1983. Sebuah bagian penutup mesin pesawat, engine cowl flap, model Cessna 182 ditemukan terdampar di Pulau Flinders. Namun, para ahli terpecah karena karat air laut membuat otoritas kesulitan memastikan apakah komponen sepanjang 30 cm itu benar-benar milik pesawat VDSJ. Gelombang penampakan UFO pada malam yang sama kasus ini menjadi sangat fenomenal karena klaim Valentih di radio didukung oleh banyak saksi mata di darat pada malam Sabtu,
tanggal 21 Oktober tahun 1978. Ratusan laporan warga, otoritas menerima ratusan laporan dari wilayah Geelong, Frankston, Cape Otway, hingga Brighton. Warga melihat objek lonjong yang memancarkan cahaya putih atau hijau terang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, saksi mata di Cape Otway. Sekitar 20 menit sebelum Valentich melakukan kontak radio pertama, seorang saksi di dekat mercusuar Cape Otway sempat mengambil foto pemandangan laut. Setelah dicuci, foto tersebut memperlihatkan objek asing buram yang tampak melayang di atas air tak jauh dari jalur penerbangan Valentich. Kesaksian pengawas udara, Steve Robbie. Petugas menara pengawas yang berbicara langsung dengan Valentich menyatakan dalam wawancara lanjutan bahwa ia meyakini Valentich benar-benar mengalami kepanikan nyata dan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis saat itu.